Cerita lengkap Anissa, TKW yang berhasil dipulangkan Prabowo. Sehari setelah Pilpres atau pemilu itu kan Pak Prabowo kan ke makam orang tua beliau di Karet Bifak. Tiba ada dua wanita kakak adik yang berlarian sambil cerita nangis minta ke Pak Prabowo memulangkan anaknya. Jadi dua perempuan itu salah satu anaknya ada yang pergi ke Malaysia menjadi TKW. Saya tidak ikut di situ, hanya kemudian sorenya saya ditelepon sama Sepri Bapak, yaitu Mas Rajif, bahwa saya ditugasi Bapak untuk mengurus kepulangan anak ibu tersebut. Saya dikasih nomor telepon oleh Mas Rajif, nomornya ibu tersebut yang bernama Ibu Eni. Melalui telepon itu kemudian saya hubungi Ibu Eni untuk menanyakan posisi terakhir anaknya di Malaysia. Karena anaknya pindah-pindah. Jadi saya dapat alamat yaitu di Petaling Jaya, sekitar Petaling Jaya. Qadarullah saya memang sebelumnya sempat bertemu dengan Pak Wamenaker, Pak Afriansah, Nur atau Pak Ferry. Kemudian saya menelpon Pak Ferry. Pak Ferry agar supaya saya dibantu. Saya akan mencari TKW yang tidak bisa pulang 5 tahun itu bernama Anissa gitu. Ternyata gercep juga, esoknya saya dikabari bahwa Adnaker yang di KBRI, staf Adnaker dari KBRI sudah bisa bertemu dengan Anissa di Malaysia. Lalu tanggal 19 Februari saya terbang ke KL, ke Kuala Lumpur untuk mencari Anissa. Saya bertemu Anissa ya di sebuah hotel, karena dia juga takut-takut untuk keluar karena dia tidak punya dokumen, sehingga jadi saya jemputlah gitu. Kemudian kita bertemu, saya mendapatkan cerita bahwa Anissa ini berangkat ilegal, jadi bukan tenaga ilegal. Dia diberangkatkan oleh agen di Cirebon. Dia di Cirebon ya, di desa di daerah asalnya. Itu awalnya tahun 2018 ke Singapura. Dari Singapura nggak sampai 1 tahun dipindahkan oleh agennya ke Malaysia. Di Malaysia ternyata dia diikutkan majikan yang anaknya banyak dan pembantunya hanya Anissa. Dia harus bekerja hampir 24 jam ngurus anak, rumah tangga. Kadang-kadang majikannya punya usaha, dia harus bantu. Anak ini tidak kuat. Berkali-kali dia sudah minta ke agen supaya dipulangkan saja ke Jakarta. Tetapi pihak agen selalu menolak. Nah, Anissa tidak kuat kerja di rumah majikan yang harus kerja keras itu. Dia kemudian melarikan diri dari rumah majikan. Dia coba hubungi agen lagi untuk bisa mendapatkan paspor dan dokumennya kan biasanya kalau TKW kerja kan ditahan dokumennya oleh pihak agen. Ternyata agennya sudah bubar, mungkin pas pandemi itu kan, dan dia tidak tahu lagi alamatnya. Jadilah berarti Anissa itu di sana dari legal menjadi ilegal, lantang-lantung. Mau keluar juga takut, kalau keluar itu bisa ditangkap. Kalau ditangkap polisi Malaysia, dia bisa dikenakan denda ribuan ringgit. Anissa kemudian mencoba mencari jalan bagaimana supaya bisa pulang. Dia hubungi calo. Ternyata dia harus bayar kompon. Kompon itu denda ke imigrasi Malaysia yang jumlahnya 3.100, ditambah lagi bayar calo yang jumlahnya ribuan. Dia tidak kuat, dia tidak punya uang. Akhirnya dia kerja siang malam tuh hanya part time dan umpet-umpetan sama polisi Malaysia. Nah, ya dia memang hampir kehilangan harapan, dan banyak orang seperti Anissa ini sebetulnya di Malaysia, dia hampir kehilangan harapan untuk bisa pulang. Karena ternyata meskipun ilegal di Malaysia itu
mengajukan ke imigrasi tidak mudah. Ini emang ironis. Di sana dikejar-kejar, mau ditangkap, tapi mau pulang juga nggak mudah gitu. Karena harus bayar denda dan lain-lain, ya. Nah, kemudian saya berkoordinasi waktu itu dengan pihak KBRI tanggal 19 itu, bagaimana supaya Anissa bisa pulang. Dicari jalan, akhirnya oke, saya bayar, kemudian saya bayar komponya, dendanya Anissa saya titipkan ke teman-teman Adnaker di KBRI agar diurus Anissa ini kemana. Dan ini menjadi satu hal yang nanti saya mau usulkan kepada Pak Prabowo agar nantinya TKW kita yang jumlahnya katanya malah sampai jutaan yang ilegal di sana bisa dibutuhkan, bisa pulang tanpa membayar kompon, Mas, gitu ya. Jadi kemudian saya bayar semuanya, saya titipkan, pokoknya bagaimanalah bisa diselesaikan. 2 minggu memang ternyata makan waktu 2 minggu, dan baru kemarin selesai, 2 hari lalu selesai, dan kemarin Anissa akhirnya bisa pulang ke Indonesia, diantar oleh staf Adnaker. Tadinya saya mau coba ke sana, tapi baik juga nih pihak Adnaker di KBRI, mungkin karena Pak Prabowo ya ini ya, ini presiden kita mendatang kan, jadi diantar dari pihak Adnaker, sehingga saya hanya jemput di airport kemarin. Itu ceritanya Anissa ini. Saya dengar juga selain dipulangkan, Pak Prabowo juga berniat memberikan usaha ya, Bu, modal usaha. Betul. Pak Prabowo sebetulnya akan membantu untuk usaha Anissa, supaya tidak usah kembali. Tetapi Mas, waduh, kemarin begitu saya lihat rumahnya itu hanya ukurannya 2x3. Ini juga ironis juga di Jakarta yang hanya selemparan batu dengan gedung-gedung megah itu, nggak tahu ya, ini para gubernur ini sempat melihat nggak ada penduduk-penduduk yang rumahnya hanya 2x3. Ini rumah Anissa ini mepet dengan kuburan karet bifak, mepet dengan sungai, itu hanya ukuran 2x3. Gimana mau usaha, Mas? Jangankan gang, kita ini kalau jalan lewatnya kuburan. Sehingga solusinya kemungkinan saya akan berkoordinasi sama Pak Prabowo, nanti kita carikan kerja di mana begitu. Solusinya ya, Bu ya. Nah, iya, solusinya kita carikan kerja. Nanti saya akan lapor Bapak kira-kira bagaimana ini. Tapi kalau untuk usaha, tadinya Bapak mengusulkan untuk dia bisa usaha entah jualan makanan, jualan apalah begitu, yang dia tidak usah kembali karena anaknya 2 di sini, dan selama ini anaknya nangis terus mencari ibunya gitu. Bu, kita mundur lagi sedikit, Bu. Total jadi berapa tahun nggak bisa pulang ya, Bu ya, Anissa ini, Bu ya? 5 tahun lebih. 5 tahun lebih nggak bisa pulang ya, Bu. Dan tadinya sudah hilang harapan dia. Bagaimana bisa pulang gitu? Misalnya kan biayanya besar, antrinya lama, calonnya nanti diperas-peras terus gitu. Jadi sekedar informasi, banyak ini yang di sana sampai usia tua, usia apa gitu. Makanya alhamdulillah ini orang tua Anissa ini berani lari nangis ke Pak Prabowo kan gitu loh.